Ya, selamat sore adik-adik semua, shalom. Apa kabar? Luar biasa, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Ya, kembali lagi kita bertemu di sore hari ini dalam ibadah tunas di saat ini. Dan itu Kak Tisha undang kita semua berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan 3 lagu berturut-turut. Selamat sore Tuhan, lagu yang kedua berlayar dengan Yesus, dan lagu yang ketiga mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan dan buat gerakan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung-burung tertidur. Ku tambah cinta Dia. Berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus. Ombak pun teduh, ombak pun teduh, aha, ombak pun teduh. Oh yes, berlayar dengan Yesus. Ombak pun teduh sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus. Ombak pun teduh sampai ke tujuan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Ya, mari adik-adik semua dalam sikap doa kita menyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami kembali dikumpulkan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah tunas pekabaran Injil kami di saat ini. Dan saat ini Bapa, kami akan memulainya. Kami minta penyertaan Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Di saat ini juga Bapa, kami akan membacakan sedikit dari isi berita firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang hendak kami baca di saat sore hari ini dapat kami mengerti dan kami mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita di sore hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kita baca secara bersama-sama. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu peringatan yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik semua, baru saja kita membacakan firman Tuhan dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saat ini Kakak Tisha akan membawakan sebuah cerita untuk kita semua di saat ini. Cerita ini dengan judul
sayangilah orang tuamu. Nah, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat untuk membuang ibunya. Ia pun menggendong ibunya, lalu membawa ibunya ini ke hutan. Dalam perjalanan mereka, sang ibu dengan sekuat tenaga menggapai setiap ranting yang mereka lewati, lalu meletakkan ranting itu di sepanjang jalan yang mereka lewati itu. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah sampai di hutan yang agak jauh, lalu sang pemuda itu menurunkan ibunya dari gendongannya, lalu meletakkannya di tanah. Nah, melihat hal itu, ia pun merasa sedih karena ia sudah menjadi seorang anak yang rela untuk membuang ibunya. Dan ia pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan ia pun menangis. Tetapi sang ibu ini tidak merasa sedih, adik-adik. Ibu ini selalu tegar dan berkata kepada anaknya bahwa, "Anakku, dari engkau kecil sampai engkau dewasa, aku selalu menyayangimu." Lalu adik-adik, ibu pun berkata kepada anaknya bahwa dari perjalanan kita datang kemari, ibu telah mengambil ranting-ranting pohon, lalu ibu meletakkannya di sepanjang jalan. Jadi ketika kamu kembali ke rumah, kamu lihatlah ranting-ranting yang ada di jalan itu, lalu kamu jalan mengikuti ranting itu agar kamu tidak tersesat dan kamu bisa sampai ke rumah dengan selamat. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh sang ibu tersebut, sang pemuda itu mulai menangis, adik-adik. Dia merasa haru karena biarpun ia tega untuk membuang ibunya ke hutan, tetapi ibunya masih mengasihinya dan ibunya pun tidak akan membiarkan dia untuk dia tersesat di dalam hutan. Nah, sang anak pun kemudian memeluk ibunya dan kembali menggendong ibunya, lalu mereka pun kembali ke rumah mereka dengan selamat. Nah, adik-adik, dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa orang tua itu bukanlah barang rongsokan yang kapan saja kita suka dan kapan saja kita tidak suka, lalu kita membuangnya, lalu membiarkan mereka terlantar. Tetapi orang tua adalah wakil Allah di dunia. Jadi karena orang tua adalah wakil Allah, maka kita harus mengasihi dan menghargai orang tua kita. Kita harus menjaga orang tua kita. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, lalu orang tua kita sudah tua, lalu mereka agak pikun ataupun lumpuh, lalu kita membawa orang tua kita menginap di panti jompo atau dititipkan di orang. Nah, adik-adik, dan kisah ini mengajarkan kita bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus menjaga orang tua kita, karena orang tua kita sudah bersusah payah menjaga kita dari kecil sampai sekarang ini dengan tidak pernah bersungut, tapi mereka selalu menyayangi kita dengan kasih sayang yang tak pernah berkesudahan. Ya, demikian cerita Kakak Tisha di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, untuk mengaminkan pembacaan kita dan juga cerita di saat ini, kita menyanyikan lagu "Di Doa Ibuku Namaku Disebut". Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung menyerang di sore hari nan sepi. Berdoa ku dekat, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa
Ya, adik-adik semua, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil mengiringi pemberian persembahan syukur kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan Pada Tuhanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Semua, mari kita tenang, lalu kita ada dalam doa syafaat di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau boleh memberkati kami dari awal ibadah ini sampai kami sudah ada di pertengahan ibadah ini kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami berdoa, kiranya Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami dijauhkan dari segala susah, celaka, mara, bahaya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Papa dan Mama kami dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah mereka oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan serta umur yang panjang. Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami yang ada di bangku pendidikan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan masa depan kami. Tuhan jaga dan pelihara kami, jauhlah kami daripada susah, celaka, mara, bahaya, sakit, penyakit sampai kepada maut Tuhan. Kami berdoa untuk kami selaku para pengasuh dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Semoga kami tetap kedapatan setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi semua orang yang punya kami di mana saja mereka berada. Semoga mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk pembacaan firman Tuhan serta cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman ini agar kami mampu melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kami. Berkati juga persembahan syukur yang boleh kami bawa di sore hari ini, agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk kepujian nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada kami semua di tengah pandemi COVID-19. Semoga kami ada selamat dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap terpelihara, dijaga, dan dilindungi selalu oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para medis yang tetap bergumul untuk mengobati setiap pasien yang menderita penyakit maupun yang terserang virus COVID-19. Semoga mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapa, para pasien yang menderita juga, Tuhan memberkati, Tuhan beri kesembuhan, agar mereka pun dapat melewati semua ini dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, ini kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan jaga dan pelihara kami Bapa dalam hari-hari hidup kami ke depan. Dan kami berdoa di saat ini bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Ajalah, yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua, Kakak Tisha undang semuanya berdiri, lalu kita menyanyikan lagu Terang Kristen Kecil Kupunya. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Di rumah dan di sekolah, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya, ibadah kita di sore hari ini hampir selesai, namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, ibadah tunas pekabaran Injil kami di sore hari ini hampir selesai. Sebelum kami mengakhirinya Bapa, kami mohon berkat-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cipta kasih dari Tuhan Yesus, serta tuntunan kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah tunas kita di sore hari ini telah selesai. Selamat sore dan shalom. Selamat sore adik-adik, shalom. Tante Heske mau kasih 2 pengumuman. Yang pertama, hari ini adalah ibadah sekolah minggu dan tunas terakhir di tahun 2020. Kita bersyukur kita boleh ibadah secara online di tahun ini, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih kepada Om Dev dan Tante Jessica yang punya peranan penting menolong kami para pengasuh menyampaikan materi kepada anak-anak. Pengumuman yang kedua yaitu ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember. Kami sudah membagi peran bagi adik-adik. Adik-adik latihan di rumah dengan serius. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami pengasuh akan menghubungi adik-adik untuk rekaman. Itu 2 pengumuman dari kami para pengasuh. Adik-adik terus beri yang terbaik, setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.